أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الميامين اللهم صل على سيدنا محمد النور الأتم المبعوث الأكرم الممنوح سر نون والقلم صاحب الأخلاق والقيام وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang berkah ini ya, dalam rangka menghadiri salat Isya secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Man shallal Isya fil jamaah faka'annama shalla nisfal lail." Barang siapa yang hadir melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka sesungguhnya sama dengan dia mengerjakan salat setengah malam. Ya, nah ini merupakan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan hadisnya, "Wa man shallal fajri bil jama'atin faka'annama qama al-laila kullih." Dan barang siapa yang dilanjutkan dengan melakukan salat subuh berjamaah, maka pahalanya akan dihitung seperti dia bangun semalam suntuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kita salat jamaah Isya tok. Ya. Apalagi tadi sembahyang salat Isya'nya kita lakukan dengan takbiratul ihram bersama imam. Derajat salat sunat berjamaah paling tinggi adalah bertakbiratul ihram bersama imam. Mana maksudnya takbiratul ihram bersama imam? Mana maksudnya takbiratul ihram bersama imam? Ketika imam mengatakan Allahu Akbar, kemudian kita langsung Allahu Akbar. Sebagian ulama mengatakan batasan waktu gugurnya takbiratul ihram itu adalah seketika imam itu membaca suratul Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Hilang fadilah dari takbiratul ihram. Ya, kita usahakan sebelum imam membaca Fatihah kita sudah ikut bertakbiratul ihram bersama imam. Takbiratul ihram fadilahnya sangat besar. Takbiratul ihram bisa merubah hidup seseorang. Ya, ada sebuah kisah seorang perempuan. Ini bagaimana kita belajar takbiratul ihram toh, ya belum kita masuk kepada nuzulul Quran dan lain sebagainya. Agama itu mudah, banyak cara untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan yang dimana perempuan ini anaknya ulama. Kemudian hari-harinya berkhidmah kepada abahnya, seorang ulama. Pada suatu hari ada laki-laki yang ingin melamarnya. Tapi laki-laki ini pemabuk. Laki-laki ini ahli maksiat. Laki-laki ini yang dimana sehari-harinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Secara akal kan nggak mungkin kalau dia berani melamar anak ulama. Tapi gitulah, seseorang itu hatinya lembut. Anak ulama ini mengatakan, "Aku siap menerima lamaranmu dengan satu syarat." Apa syaratnya? Pemuda ini saking jatuh cintanya, dia berniat untuk mengabulkan semua syarat. Yang penting dia dapat nikah. Apa kata perempuan? Apa kata laki-laki? Apa syaratnya? Kemudian perempuan ini mengatakan, "Engkau selama 40 hari harus sholat berjamaah takbiratul ihram di belakang imam langsung. Jangan tinggalkan sholat jamaah." Apa kata laki-laki pemabuk itu? "Marhaba, siap." Siap katanya. Ya. Hari pertama sholat jamaah, bayangin nggak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Apa kata orang? Itu dibuang rasa malu itu. Ya, hanya mengejar cinta perempuan itu. Nih kita belajar. Kemudian hari kedua terus rajin, ya abahnya jadi imam, abah perempuan itu dilihat. Seminggu, 2 minggu, hingga tepat waktu 40 hari, lebih 43 hari. 43 hari berjamaah. Perempuan itu nunggu di rumah. Mana laki-laki itu kok belum datang? Dia sudah kita nyatakan dulu sudah 40 hari lebih. Kok nggak datang? Tiba-tiba ketika perempuan ini balik dari masjid, ya, bertemulah dengan laki-laki itu. Siapa yang nyapa duluan? Laki-laki itu yang nyapa, perempuan itu yang nyapa duluan. "Wahai laki-laki, apakah engkau masih ingin menikahiku? Sekarang engkau lulus, aku akan terima lamaranmu." Apa kata laki-laki itu? "Hah? Aku melamarmu dulu?" Itu katanya. Dia lupa. "Saya pernah cinta sama kamu dulu," katanya. Nah, ini bagaimana? "Saya lupa.
Ini saking apa? Ini keajaiban dari sholat berjamaah selama 40 hari. Lupa dia niat awalnya. Yang tadinya dia niatnya dunia hingga dia niatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita pada tiap hari, tiap malam sekarang di bulan suci Ramadan. Ya, insyaallah semoga kita selalu bisa menjaga sholat Isya secara berjamaah. Kemudian sholat tarawih kita lanjutkan dengan melanjutkan sholat tarawih. Ya, salawat. Kalau mau siapa yang di sini ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua kita mau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya gampang aja, hadir salat tarawih. Buktinya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan. Apa maksud dari qiyam di sini? Melaksanakan salat tarawih. Barang siapa yang qiyam dengan memakmurkan masjid dengan melaksanakan salat tarawih. Barang siapa yang qiyam dengan selalu tadarusan. Barang siapa yang qiyam dengan selalu membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ya. Nah, ini keberkahan ya yang diberikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan acara ini, kita mulai dengan tadi kita dengar bacaan Al-Qur'an yang sangat berkah. Ya, inilah pembahasan kita pada kajian kali ini. Ayat pertama tadi dibahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa. Ya, kemudian disambung dengan surat yang lain, yaitu surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah pembahasan tentang nuzulul Quran. Ya, sekali lagi sebelum kita masuk kepada pembahasan kita tertib ya. Sekarang ibaratnya kita menafsirkan ayat yang dibaca oleh pembaca tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Ya, wahai orang-orang yang beriman, ini sudah sering kita dengar di ayat-ayat Al-Quran. Kutiba ay furida. Ahli tafsir mengatakan kutiba alaikumusiyam ay furida alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla, sebagaimana yang kita pelajari di ilmu nahwu itu, la'alla litaraji, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang dengan puasanya dia tidak kunjung bertakwa kepada Allah, maka Allah tambah jauhkan dia dari surga. Ya, jangan kira seketika kita puasa itu jaminan kita masuk surga, enggak bisa. Ada orang yang berpuasa dia tidak dapat apa-apa. Itu kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an la'allakum, agar kamu bertakwa. Berarti ada orang dengan puasanya enggak bisa bertakwa. Siapa dia orang yang dengan puasanya tidak bisa bertakwa? Siapa dia orang yang dengan puasanya tidak menjamin dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia adalah orang yang ketika berpuasa tidak menjaga aturan dari berpuasa. Ketika dia berpuasa, dia tidak menjaga lisannya. Ketika dia berpuasa, dia tidak menjaga pandangannya. Ketika dia berpuasa, dia tidak menjaga langkah-langkahnya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya batal. Pahalanya batal. Jadi dari pagi sampai malam, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya lagi, suffer, nol pahala puasanya, enggak dapat pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya, jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang seperti itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Ada berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena di puasanya dia enggak menjaga peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira ketika kita puasa langsung dapatkan kebaikan. Jangan kira ketika masuk masjid udah langsung mendapatkan surga. La. Kalau masuk masjid hanya untuk ngerumpi, pahala kita digugur, pupus pahala kita. Kalau kita masuk masjid bermaksiat, naudzubillah, apa lagi? Orang yang bermain-main di dalam masjid itu akan dikikis pahalanya seperti halnya kayu memakan kayu bakar. Api memakan kayu bakar. Pahala kita akan dimakan oleh kejelekan kita sebagaimana halnya api itu memakan kayu bakar ketika dibakar. Itu kalau orang yang bermain-main di dalam masjid. Ya, alhamdulillah dengan hadirnya kita salat Isya, dengan hadirnya kita salat berjamaah, semoga hadirnya kita di sini bisa menambah nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syahrul Ramadan dikatakan syahrul Quran. Ya, makanya pas sekali dengan peringatan nuzulul Quran. Nuzulul Quran ay diturunkannya Al-Quran. Al-Quran Al-Karim, Kitabullah Ta'ala Al-Munazzil ala Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya, ada yang mengatakan ketika malam Lailatul Qadar dan ada yang mengatakan di 17 Ramadan.
Ada yang mengatakan seperti itu. Keduanya benar. Bagaimana cara kita menengahinya? Bukankah yang paling sahih pendapat itu yang mengatakan Quran itu diturunkan di Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'annya, "Inna anzalnahu." Haknya di sini kembali kepada Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Berarti di malam-malam yang lain tertolak? Tidak. Di sini beberapa fase sudah yang jelaskan kemarin di Masjid Ittihadul Ummah. Ada beberapa fase di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Fase pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ke Lauhul Mahfuz. Itu 30 juz full. Fase kedua Al-Qur'an itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Itu langit di bumi. 30 juz. Nah, fase ketiga inilah yang diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian. Makanya kita sering dengar asbabun nuzul. Itu kan sesuai dengan kejadian. Ya, buktinya ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Iqra. Itu pun cuma 1 sampai 5. Itulah yang diturunkan di 17 Ramadan yang kita peringati pada hari ini atau kemarin malam. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di kejadian Lailatul Qadar itu dari atas, dari arsy-Nya Allah menuju langit. Dari langit ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW, itulah 17 Ramadan atau malam ke-17. Ya. Nah, jadi sudah hilang keraguan-keraguan yang itulah nuzulul Quran. Ada fase keempat, fase yang paling penting, yang dimana Quran itu harus kita turunkan kemana? Ke hati kita, supaya kita selalu membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu datang di hari kiamat sebagai penyemangat, sebagai penolong, sebagai pensyafaat, sebagai sesuatu yang menemani kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkeluarga, kebanyakan di sini ada yang berkeluarga, ada yang punya anak, ada yang punya istri. Itu tidak bisa menjamin kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menuju Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri, satu-satu. Ya. Nah, di sini kita merenungkan bagaimana keagungan dari Al-Qur'an. Bayangin ketika hari perhitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menuju Allah itu cuma diri kita sendiri. Ya, enggak ada. Makanya di surat Abasa itu yang hafal juz 30, surat Abasa di sini mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di mana pada hari perhitungan itu semua perkara itu menjauh. Akhihi, saudaranya menjauh, dia sendiri. Wa ummihi wa abihi, ibunya menjauh. Wa abihi, bapaknya menjauh. Wa sahibatihi wa banihi, sahabat-sahabatnya yang dulu akrab di dunia, teman ngobrol dari pagi sampai malam, pergi juga. Wa banihi, anaknya yang selalu dia timang-timang waktu menjauh, tinggal sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita andalkan selain amal soleh? Makanya inilah kenapa Rasulullah mengatakan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Dia datang Quran itu di hari kiamat sebagai penolong, sebagai sahabat kita. Cuman Al-Quran satu-satunya perkara yang menemani kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menuju lembah yang sangat menyeramkan, kan kita nggak balik sendirian, itu harus ada teman, minimal satu teman, kita sudah ceria. Begitulah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu. Jangan kita kira berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang enteng. Nabi Musa itu nggak mampu berjumpa dengan Allah, hanya sekedar melihat gunung aja. Ya, Nabi Ibrahim juga seperti itu, nggak mampu berjumpa dengan Allah. Ya, lalu kita nanti bagaimana halnya yang diri yang penuh dengan maksiat ini, pendosa yang lale, yang lelet ketika dipanggil oleh Allah tiba-tiba berjumpa dengan Sang Penciptanya. Ya, makanya ada sebuah kisah ketika seorang pemuda dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba itu. Ya, hari perhitungan. Ketika dipanggil, ngebut pemuda itu, cepat set langsung berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falamma su'il, ketika dia ditanya, Allah bertanya, "Kenapa engkau cepat?" Apa kata pemuda itu? "Ya Allah, aku kapok lelet-lelet sekarang." Itu katanya. Dulu di dunia azanmu aku sepelekan.
Dulu ketika engkau memanggil, aku lelet di dunia. Sekarang ketika engkau manggil, langsung kapok saya lelet, ya Allah. Siksaanmu begitu pedih. Ya. Nah, alhamdulillah tadi kita melakukan salat berjamaah yang semoga ini hari-harinya, bukan hanya di Isya saja. Semua waktu kita harus menjaganya. Ketika seorang mukmin berusaha berbuat baik, maka Allah dari belakang akan mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Seorang muslim yang sengaja lalai-lalai, Allah akan mengakhirkannya juga. Ya, makanya saya ingin menghadiri majelis ilmu tapi kok enggak bisa ya. Itu artinya apa? Hawa nafsunya itu hawa nafsunya sudah menguasai. Ya. Jadi begitulah Al-Qur'an. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Ibadah yang paling baik yang dilakukan oleh umatku adalah membaca Al-Qur'an. Satu huruf dari Al-Qur'an itu ganjarannya 10 pahala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la aqul alif lam mim ajar wahid. Aku enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf atau satu pahala. Alif lam mim satu pahala, satu huruf apa berapa huruf? Alif lam sama mim. Dengan membaca alif lam mim itu 30 kebaikan yang kita gapai. Apalagi membaca setengah lembar, apalagi membaca satu lembar, apalagi membaca setengah juz, apalagi membaca satu juz, dan apalagi itu kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ya, dikatakan di dalam hadis riwayat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadi al-ibadatul masnunah ta'dilu al-mafruḍah fi ghairi Ramadan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang sunnah di bulan suci Ramadan itu pahalanya seperti pahala wajib di luar bulan suci Ramadan. Mau kita sia-siakan? Mau kita sia-siakan bagaimana indahnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Kurang dari setengah bulan lagi Ramadan. Cuman beberapa hari lagi. Sekarang kita sudah masuk malam 18. Itu artinya sebentar lagi Ramadan itu akan berlalu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lam ummati ma fi Ramadan." Jika umatku itu tahu apa kebaikan yang ada pada bulan suci Ramadan, la yatamannawna sanah kulluha Ramadan. Maka mereka akan berharap, jika umatku tahu kebaikan apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka mereka berharap 1 tahun full dijadikan sebagai bulan suci Ramadan. Banyak sekali kebaikan di sana masalahnya. Kita kalau ada diskon yang diskon misalkan cuma 1 hari, kan kita mati-matian untuk bela supaya 1 hari itu standby. Kenapa kita nggak seperti itu di bulan suci Ramadan? Ya, kenapa enggak kita seperti itu di bulan yang sangat mulia? Dikatakan sayyidus syuhur, panglimanya, rajanya para bulan, ya bulan suci Ramadan. Hanya puasa perkara yang dengan puasa itu atau dengan perkara itu bisa membuat seseorang itu bisa latihan. Cara terbaik, tarbiyah madrasah terbaik untuk melatih kesabaran di bulan Ramadan. Ya. Seketika dia lolos dari bulan suci Ramadan itu makanya jangan main-main, ikuti enggak puasa enggak, ikut-ikutan lebaran, itu enggak cocok itu. Ya, orang yang ikut lebaran itu adalah orang yang lulus di bulan suci Ramadan, hari kemenangan, bertakbir, mengagungkan asma Allah, dia yang lulus di bulan suci Ramadan. Kalau enggak puasa, ngapain? Ngapain mengadakan hari kemenangan kalau kita enggak ikut ujian? Ngapain? Jadi hari kemenangan itu bagi orang yang lulus bagaimana cara kita mengetahui puasa kita diterima? Ini Tuhan ini tiba-tiba mengetahui cara yang diterima apa enggak. Emang antum itu Allah kok tahu diterima apa enggak? Kita memang tidak tahu. Yang menerima dan tidak menerima itu urusan Allah. Tapi ada cara untuk mengetahui apakah seseorang itu puasanya diterima apa enggak. Ada cara. Beberapa alamah. Ini artinya alamah. Sekarang yang tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, apakah hujan itu turun dengan kehendak kita apa enggak? Enggak kan? Tapi kalau mendung kita mengatakan bentar lagi hujan, masuk akal apa enggak? Ketika mendung, kok tiba-tiba memutuskan hujan? Saya lihat tandanya. Begitu pula di dalam berpuasa ada tandanya. Dari tanda itu kita mengetahui tanda puasa orang itu diterima adalah seketika dia berpuasa dan ketika keluar dari bulan puasa akhlaknya tambah bagus. Yang tadinya enggak pernah sholat, dengan berkah Ramadan dia selalu sholat. Yang tadinya enggak kenal Quran, dengan berkah bulan suci Ramadan dia baca Quran. Ketahuilah orang yang seperti itu ciri-ciri puasanya diterima. Ciri-ciri puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak amal kita dengan membaca Al-Quran. Ya, kita banyak membaca amal kita dengan membaca Al-Quran.
Kita beruntung sekarang kita dijadikan sebagai, coba kalau kita tidak dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, enggak bisa kita merasakan indahnya Ramadan. Nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah an yaj'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sholawat ada perintah yang Allah Subhanahu wa taala ngerjain perintahnya. Kita diperintahkan untuk salat kan? Tapi Allah salat apa enggak? Enggak. Kita diperintahkan untuk puasa. Allah puasa? Enggak. Kita diperintahkan untuk zakat. Allah berzakat apa enggak? Enggak. Kita diperintahkan untuk silaturahim. Mau silaturahim sama siapa? Allah silaturahim apa enggak? Enggak. Kita diperintahkan untuk beramal soleh. Ya, kita diperintahkan untuk bersedekah. Allah bersedekah apa enggak? Enggak. Tapi seketika kita diperintahkan untuk sholawat, apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yushollun. Allah yang terdepan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya sholawat perintah yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala mengerjakan perintah itu juga sholawat. Keagungan dari sholawatnya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang ingin disembuhkan penyakitnya, perbanyak sholawat. Barang siapa yang ingin dipermudah segala kesulitannya, perbanyak sholawat. Barang siapa yang ingin dikabulkan semua hajat-hajatnya, perbanyak sholawat. Apalagi sholawat itu kita lantunkan di bulan suci Ramadan. Ya, sangat besar kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bukan hanya di Al-Qur'an disebutkan, tapi di kitab-kitab orang Yahudi dan Nasrani juga disebutkan. Ya. Jadi itu artinya agama Yahudi dan Nasrani dan pecah-pecahannya sekarang itu wajib mempercayai bahwasannya nabi terakhir adalah Muhammad. Kalau ada orang kafir tidak percaya kepada Nabi Muhammad, itu bukan hanya konsekuensinya di dalam Islam. Ya, enggak ada kaitan dengan kita. Tapi konsekuensinya apa? Kitab suci mereka ingkari. Yang jelas-jelas di kitab suci mereka disebutkan Nabi Muhammad. Ketika mereka mengingkari, itu artinya mereka mengingkari kitab suci mereka sendiri. Inilah Nabi Muhammad SAW, Khatamal Amin, penutup para nabi. Yang dimana sahabat itu berbondong-bondong untuk mengambil berkah. Siapa sahabat yang menyentuh kulitnya Nabi Muhammad SAW? Ada seorang sahabat dinamakan dengan Ukasah. Ya, nah, Ukasah nama sahabat itu. Ketika itu menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, apa sekiranya perkara yang belum aku tunaikan ya Rasulullah? Ya sahabatku, mungkin aku akan menunaikannya segera, karena beliau tahu detik-detik akan wafatnya. Beliau meminta, mungkin ada hutang dan sebagainya. Tiba-tiba Sayyidina Ukasah angkat tangan, Rasulullah, dulu itu katanya, dulu ya Rasulullah, ketika engkau memegang cambuk dan membawa kudamu untuk berperang, ujung cambukmu itu mengenai pinggang saya. Itu aku minta kisosnya sekarang ya Rasulullah. Sayyidina Umar tangannya udah gini tuh. Ini kurang ajar ya sama Nabi Muhammad. Berani-beraninya mengatakan seperti itu. Semua Abu Bakar kok kayak gini orang ini katanya. Ya. Kemudian Rasulullah tersenyum dan memerintahkan Abu Bakar, pergi ke rumah ambil cambuk. Itu katanya. Mengetuk pintu pada Sayyidatina Aisyah, ya Sayyidatina Aisyah, aku mau cambuk. Untuk apa cambuk? Ada sahabat yang harus ditunaikan kisosnya. Orang itu, ya, jadi seperti dijelaskan Sayyidatina Aisyah nggak habis pikir juga. Ala kullin, singkat cerita, ketika Abu Bakar datang membawa cambuk, lalu Rasulullah SAW memberikan cambuk itu kepada Ukasah. Sebelum dicambuk, Rasulullah SAW, ini Nabi kita, membuka bajunya, kelihatan kulitnya. Jarang-jarang Nabi SAW kelihatan badannya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sekarang cambuklah aku, kata Nabi Muhammad. Ada orang yang mampu ini? Sayyidina Ukasah kurang ajar. Sayyidina Ukasah keluar air matanya. Ya, seketika dia ingin menyambuk, bukan badan Nabi Muhammad yang dicambuk, tapi apa yang dicambuk? Angin. Dibuang cambuk itu dan dia berlari memeluk Nabi Muhammad SAW. Falamma su'il, ketika ditanya, kenapa engkau ya Ukasah? Kenapa engkau tak jadi memelukku? Sambil dia menangis mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah akal-akalanku saja supaya bisa memelukmu ya Rasulullah. Ya.
Karena di dalam hadis sahih mengatakan barang siapa yang menyentuh kulit Nabi Muhammad SAW, neraka akan mengharamkannya. Barang siapa yang menyentuh kulit Nabi Muhammad, haram neraka di dalamnya. Ini yang dikejar oleh Sayyidina Ukasah. Begitulah ya sahabat-sahabat kita. Jadi alhamdulillah di bulan suci Ramadan kita banyak meneladani akhlak Nabi Muhammad, mengerjakan ibadah, tarawih, membaca Quran dan lain sebagainya. Ya, yang semoga apa yang kita harapkan di malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tiang tutup, ya di menjelang akhir di bulan suci Ramadan ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Apa itu? Perkara zakat. Perkara zakat adalah perkara yang harus kita lakukan. Zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat al-fitr kata orang. Yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Zakat fitri ini yang wajib. Ya, zakat fitri ini adalah wajib bagi semua muslim. Orang kafir bagaimana? Wajib apa enggak membayar zakat? Enggak wajib. Tapi ketika berhadapan dengan Allah, apa kata Allah? Hai kafir, mana pahala zakatmu? Loh, ya Allah, kok aku enggak diwajibkan di dunia, kenapa engkau tagih? Nah itu jeleknya engkau kafir. Itu ruginya orang kafir tuh. Salat enggak wajib bagi dia, zakat enggak wajib, tapi di hari perhitungan ditagih. Itu jeleknya orang kafir tuh. Ya, ditagih mana zakat ente. Memang zakat itu secara zahir enggak wajib bagi dia, tapi di hari akhir diwajibkan. Zakat sekali lagi hukumnya wajib. Jadi tidak ada. Jadi cara mengeluarkan itu banyak cara. Ada boleh mewakilkan, tapi yang lebih afdal adalah menghadiri secara langsung. Zakat tanpa dilandasi dengan niat yang enggak sah zakatnya. Harus ada niat juga. Ya. Kemudian siapa saja yang wajib? Nah, semua kita wajib mengeluarkan zakat kecuali bagi orang-orang yang belum menjumpai malam lebaran itu. Misalkan si fulan itu puasa sampai 30 Ramadan. Ini kita bahas fikih sedikit saja. Fulan itu puasa sampai 30 Ramadan. Hari terakhir Ramadan, 5 menit sebelum berbuka, 5 menit sebelum azan wafat. Sekarang pertanyaannya, dia menjumpai malam lebaran apa enggak? Enggak. Berarti dia enggak wajib zakat. Ya, ada sebagian ulama yang mewajibkan. Ya, siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Dia yang ketika hari akhir puasa azan maghrib malam lebaran dia masih hidup, dia wajib berpuasa. Dia wajib melakukan berpuasa. Dia wajib mengeluarkan zakat. Ya, kita ralat. Dia wajib mengeluarkan, dan mengeluarkannya itu banyak macam. Ya, kalau kita mayoritas di Indonesia itu beras. Kalau kita di Arab itu menggunakan gandum dulu di Arab itu. Ada yang menggunakan roti. Makanya zakat itu paling afdal, zakat, fidyah, kemudian apa lagi? Pokok denda-denda yang harus kita bayar itu paling afdal tergantung kepada pokok makanan yang ada pada tempat kita mengeluarkan itu. Kalau dia mayoritasnya menggunakan gandum, maka gandumlah yang paling afdal. Sekalipun harga beras lebih tinggi, lebih spesial dan lain sebagainya, maka itu lebih afdal. Jadi jangan ada yang meremehkan. Zakat itu diwajibkan, ya, wajib hukumnya. Makanya ulama mengatakan az-zakah lughatan an-nama. Zakat itu secara bahasa adalah an-nama wa tathhir. Tathhir artinya pensuci. Zakat itu adalah pensuci harta seseorang. Mungkin selama hidup kita pernah menipu orang. Mungkin uang yang masuk kepada kantong kita ada yang tidak halal, mungkin ada yang haram. Kan yang dinamakan dengan muamalah, jual beli itu kan enggak bisa kita jamin 100% halal kan? Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, in lam yaf'al ummati ar-riba, jika umatku itu tidak mengerjakan riba, debu dari riba itu masuk ke rumahnya. Kenapa maksud hadis ini? Gimanapun cara kita menjaga amal kita, gimanapun cara kita menjaga harta kita, sebersih apapun cara kita bermuamalah, tetap riba itu akan masuk. Ya, gimanapun caranya, apalagi yang kerja di bank. Ya, apalagi sebagai pengurus Baitul Mal, apalagi yang jadi bendahara, wajib riba itu masuk. Apalagi kita sebagai pedagang, pembeli dan lain sebagainya, riba itu wajib masuk. Tapi riba yang di sini adalah riba yang ma'fu, yang dimaafkan, yang dimana tidak disengaja untuk mengambil keuntungan. Maka inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, debu dari riba itu masuk kepada rumah kita. Enggak bisa kita mengelak itu pasti masuk, pasti, ya. Nah, jadi makanya
Tujuannya zakat itu apa? Tathhir. Zakatlah yang mensucikan riba-riba itu. Kalau orang nggak mau ngeluarin zakat, hartanya masih kotor. Tujuan utama zakat itu adalah tathhir, untuk mensucikan dan membersihkan harta kita. Wan nama, nama artinya apa di dalam bahasa Arab? An nama artinya berkembang. Jadi zakat itu selain mensucikan harta kita, zakat itu juga mengembangkan harta kita. Jangan kita kira mengeluarkan zakat tambah miskin, mengeluarkan zakat tanpa sedekah, zakat. Kalau secara akal tuh harta kita berkurang. Bayangin beberapa 2,5 kilo dan lain sebagainya kita keluarin. Ada orang bersedekah kita kasih, kita zakat mal kita kasih, zakat fitri kita keluarkan. Kan secara zahir harta kita berkurang, tapi tidak secara syar'i harta kita akan ditumbuhkan, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kaya tapi enggak bahagia. Ada orang yang miskin tapi bahagia. Mana yang kita cari? Bahagia yang kita cari. Ya, dengan zakat itu harta kita berkah, ya. Karena itu yang kita pertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Itu yang kita pertanggungjawabkan di hari akhir. Alhamdulillah dengan hadirnya kita ini sekarang majelis ilmu namanya. Ya, kita menghadiri majelis ilmu. Ketahuilah, afdal majlis minal majalis. Majelis yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah majelis ilmu. Majelis zikir kalah. Majelis salawat kalah. Paling tinggi derajat majelis itu adalah majelis ilmu. Baru setelahnya majelis-majelis yang lain. Apalagi kita kumpulkan majelis salawat, majelis salat tarawih dan menggabungkannya dengan majelis ilmu. Bagaimana berkahnya? Ya, bagaimana berkahnya? Makanya di sini ketika menghadiri ceramah ini ada yang berniat enggak supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah? Ketika kita hadir majelis seperti ini, jangan hanya niat menghadiri majelis saja. Ngapain menghadiri ceramah? Ya, hadir ceramah aja. Enggak ada niatnya. Bahkan ada yang enggak berniat di sini mungkin. Ada yang enggak berniat mungkin dari rumah. Ada yang berniat sedikit, bahkan ada yang berniat. Niatkan, innamal a'malu binniyat. Niatkan sebanyak-banyaknya. Jika dengan hadir majelis ini ada yang meniatkan supaya penyakitnya disembuhkan, Allah akan menyembuhkan dengan berkat majelis ini. Jika dengan hadir majelis ini semua doanya ingin dikabulkan, Allah akan mengabulkannya. Jika dengan hadir majelis ini ingin supaya kesulitannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya dengan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan Al-Qur'an, dengan berkahnya Quran, dengan berkahnya nuzulul Quran, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkahnya Quran penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai hajat semoga segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai kesulitan semoga segera dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai apapun perkara zahir maupun batin ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diterima hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua ibadah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.